Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar serta beraktivitas. Perkenalkan, kami dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Pamulang dari kelompok 16 Perkembangan Ekonomi Global yang beranggotakan saya M. Ridwan, teman saya Gesa Geogalevi Marza, dan Muhammad Rifki Maulana Akbar. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok yang berjudul Perkembangan Ekonomi Global. Tugas ini sebagai syarat dalam pemenuhan tugas kelompok mata kuliah Teori Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Bapak Jamaluddin. Selamat menyaksikan. Pengertian ekonomi dunia. Ekonomi dunia atau ekonomi global secara umum merujuk ke ekonomi yang didasarkan pada ekonomi nasional semua negara yang ada di dunia. Ekonomi global juga dapat dipandang sebagai ekonomi masyarakat global dan ekonomi nasional, yaitu ekonomi masyarakat setempat sehingga menciptakan satu ekonomi global, masalah makroekonomi yang menjadi landasan melihat jauh mana kondisi perekonomian dunia ditinjau dari perkembangan pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan tingkat inflasi. Ekonomi dunia tidak terpisahkan dari geografi dan ekologi bumi, sehingga terdapat kesalahan penyebutan istilah karena ekonomi dunia seharusnya tidak mencakup pertimbangan sumber daya atau nilai apapun di luar bumi. Meski definisi dan representasi ekonomi dunia bermacam-macam, misalnya ketika ada upaya yang bisa dilakukan untuk menghitung nilai kesempatan daerah tambang yang belum terjamah di teritori yang belum diklaim di Antartika. Kesempatan yang sama di Mars tidak bisa dianggap sebagai bagian dari ekonomi dunia. Bahkan jika saat ini dieksploitasi dengan cara-cara tertentu dan dapat dianggap sebagai nilai laten. Sebagaimana properti intelektual yang belum tercipta, seperti penemuan yang tidak terpikirkan sebelumnya, jauh dari standar minimum, nilai produksi, pemakaian, dan tukar di planet bumi. Definisi, representasi, model, dan penilaian ekonomi dunia beragam bentuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan mempresentasikan pertumbuhan ekonomi dunia. Ekonomi Amerika Serikat pada triwulan 1 tahun 2018 tumbuh 2,3%. Pertumbuhan ini didorong oleh investasi yang tumbuh 7,3% dan konsumsi rumah tangga yang tumbuh 1,1%. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga didukung oleh konsumsi untuk jasa yang tumbuh 2,1%. Selain itu, ekspor Amerika Serikat pada triwulan 1 tahun 2018 mampu tumbuh 4,8% dan impor tumbuh 2,6%. Dengan pertumbuhan impor jasa mencapai 4,8%. Perekonomian Tiongkok tumbuh sebesar 6,8% dan triwulan 1 tahun 2018. Perekonomian Jepang pada triwulan 1 tahun 2018 tumbuh sebesar 0,9%. Hal ini didorong oleh pertumbuhan konsumsi yang tumbuh 0,7%, ekspor yang tumbuh sebesar 4,8%, impor Jepang yang tumbuh 3,7%. Selanjutnya yaitu tingkat pengangguran dunia. Secara umum, tingkat pengangguran beberapa negara tidak terlalu berbeda dengan kondisi pada triwulan 4 tahun 2017. Pengangguran di Brazil meningkat pada tahun 2018 sebagai dampak musiman untuk para pekerja informal yang memiliki kontrak, sementara di mana pada awal tahun kontrak ini berakhir dan perpanjang kontrak pekerjaan dilakukan.
Tingkat pengangguran Amerika Serikat menurun seiring dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja pada sektor manufaktur. Jumlah yang sedang bekerja di Jepang semakin membaik seiring dengan dorongan dari Perdana Menteri untuk meningkatkan jumlah perempuan masuk ke dalam angkatan kerja karena penuaan populasi yang semakin tinggi. Selain itu, penyediaan lapangan pekerjaan yang semakin meningkatkan pada triwulan 1 tahun 2018 juga mendorong penurunan tingkat pengangguran di Jepang. Lanjut ke slide 5. Di sini ada materi tentang inflasi dunia. Apa sih inflasi dunia itu? Laju inflasi di negara maju secara umum mulai mengalami peningkatan. Misalnya, inflasi Amerika Serikat yang meningkat dari sebelumnya mencapai 2,5% pada bulan April tahun 2018. Jepang, penurunan harga komoditas energi dan elektronik seperti telepon seluler menjadi pendorong terbesar menurunnya inflasi. April 2018 mencapai 0,6%, di bawah target bank sentral sebesar 2,0%. Peningkatan tertinggi terjadi pada harga buah-buahan, pendidikan, dan barang perawatan pribadi. Hal yang sama juga terjadi di Filipina. Inflasi meningkat mencapai 4,5% pada bulan April 2018 didorong oleh peningkatan harga barang bergejolak seperti barang kebutuhan pokok seperti beras, ikan, jagung, dan sayuran. Inflasi di Brazil mengalami peningkatan pada bulan April 2018 sebesar 2,8% dari bulan sebelumnya sebesar 2,7%. Setelah itu di sini ada materi lagi tentang suku bunga kebijakan. Apa suku bunga kebijakan itu? The Fed menaikkan tingkat suku bunga pada bulan Maret 2018 pada rentang 1,5 sampai 1,75% seiring tingkat inflasi yang masih terus meningkat pada bulan tersebut. Outlook perekonomian yang menguat dan kondisi pasar tenaga kerja yang masih terus membaik mendorong keputusan The Fed menaikkan tingkat suku bunga pada bulan Maret 2018. Diperkirakan The Fed akan menaikkan tingkat suku bunganya sebanyak 3 kali pada tahun 2018, sedangkan Bank Indonesia di tengah meningkatkan suku bunga acuan The Fed masih menahan suku bunganya pada tingkat 4,25%. Kebijakan tersebut sejalan dengan upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta turut mendukung pemulihan perekonomian domestik. Perkiraan pertumbuhan ekonomi triwulan 1 tahun 2018 yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Inflasi yang tetap terkendali dan kondisi sistem keuangan yang masih stabil menjadi landasan Bank Indonesia masih tetap mempertahankan suku bunga acuan sepanjang triwulan 1 tahun 2018. Lanjut ke slide 6. Di sini ada nilai tukar USD atau US dollar. Meningkatkan tingkat inflasi juga berkontribusi terhadap melemahnya peso. Lira Turki melemah selama kuartal pertama 2018 mencapai 5,2% terhadap dolar Amerika Serikat. Ini adalah situasi terburuk selama kuartal pertama ketika lira Turki terus melemah hingga Maret 2018 dolar Amerika. Cukup sekian dari grup kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.